Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran tatap muka. Semoga pada pertemuan kali ini membawa pencerahan bagi kalian semua karena bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Pesan Pak Endro, 1, selalu tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan, lindungi diri kalian, lindungi orang-orang di sekitar kalian. Oke anak-anak, setelah pembelajaran baik melalui modul, baik melalui penugasan, sekarang kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi dikarenakan beberapa hal sehingga mohon maaf sekali Pak Endro tidak bisa berjumpa langsung dengan kalian. Tapi insya Allah untuk pertemuan mendatang Pak Endro akan usahakan bisa bertemu kalian secara langsung. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini adalah yang akan kita bahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya bisa kalian baca sendiri nanti. Yang terpenting kalian bisa mengerti apa sih Pancasila itu. Dan yang terpenting lagi ini kalian bisa mewujudkan dalam kehidupan kalian, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada yang kenali dengan Bapak siapa ini? Bapak proklamator kita. Ya, benar. Ini adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, di sini ini sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Di masa ini, demokrasi dianggap tidak ada pada kekuasaan rakyat. Padahal demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi di masa ini dianggap tidak seperti itu. Kekuasaan ada pada presiden. Itu menurut beberapa pihak. Sehingga terjadilah peristiwa pemberontakan PKI atau bisa dikenal G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. Di sini PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Aha Nasution. Di sini dahulu kita bisa melihat ini setiap tanggal 30 September di TV-TV nasional selalu ditampilkan gimana ganasnya, gimana kejamnya dari gerakan G30S PKI ini hanya untuk merebut suatu kekuasaan. Alhamdulillah, tapi bangsa kita masih dilindungi oleh Allah SWT sehingga gerakan ini lanjut anak. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadilah demonstrasi mahasiswa dan rakyat besar-besaran menyampaikan beberapa tuntutan demonstrasi yang dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat, atau yang terkenal mungkin kalian sudah dengar di pembelajaran yang lalu dikenal dengan istilah Tritura, tuntutan hati nurani rakyat. Adapun isi dari Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama,
meminta membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Yang keempat, turunkan harga. Jadi sebenarnya demonstrasi itu adalah sesuatu hal yang sah di mata hukum di bangsa Indonesia. Dari mulai dahulu, mulai dari awal bangsa kita berdiri memang sudah ada yang namanya demonstrasi. Tapi demonstrasi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, tidak sesuai dengan kemauannya sendiri, karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Baik anak-anak, kita lanjut. Semoga kalian masih tetap bisa mengikuti dan tetap semangat. Nah, kalian kenal dengan kedua bapak ini? Nah, yang ini adalah presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Nah, beliaunya memimpin hampir sekitar 32 tahun memimpin bangsa Indonesia dan membawa bangsa Indonesia dari zaman yang dulu masih terbelakang sampai pada zaman beliau berakhir di masa jabatannya, Indonesia sudah dipandang oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, ini wakilnya, ini adalah orang yang pandai membuat pesawat, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Nah, jadi kepemimpinannya Presiden Soeharto sampai berakhir tahun 1998 itu disebut Orde Baru. Di Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Akan tetapi, sebagian pihak melihat demokrasi ini tidak berjalan dengan semestinya, keluar dari rel. Lagi-lagi, kekuasaan seakan-akan ada di tangan penguasa. Sehingga pada tahun 1998 terjadilah demo besar-besaran mahasiswa. Banyak korban nyawa dari mahasiswa. Tahun 1998 hingga sekarang ini disebutlah sebagai masa reformasi. Jadi ingat-ingat ya anak-anak. Jadi di era kepemimpinan Insinyur Soekarno itu disebut masa Orde Lama. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto disebut sebagai masa Orde Baru. Mulai tahun 1998 sudah berganti berapa presiden anak-anak? Ya, presiden siapa saja itu? Ada Bapak B.J. Habibie, terus selanjutnya Ibu Megawati, selanjutnya Gus Dur, selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir sekarang adalah Bapak Jokowi. Nah, di masa 1998 sampai sekarang ini, inilah yang disebut dengan masa reformasi. Kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, tadi yang Pak Indro ngomong ada demo besar-besaran di tahun 1900, mahasiswa menganggap ada penyelewengan terhadap Pancasila. Dan waktu itu memang
gejolak ekonomi Indonesia sangat tinggi. Harga-harga mulai menanjak tinggi. Yang asalnya murah menjadi mahal. Itulah yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa untuk menurunkan Presiden Soeharto. Nah, sekarang ini anak-anak. Tugas kalian setelah mendengarkan sedikit paparan tadi, Pak Hendro berharap kalian secara individu bisa mengerjakan tugas ini di buku tulis PPKN-nya. Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, baik surat kabar, elektronik, sumber lainnya, atau sekarang yang lebih kalian pakai mungkin adalah internet. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini. Nah, itu yang Orde Baru ya. Nah, sekarang Pak Indro juga tambahi. Soalnya tetap, tabelnya tetap, tapi cari pada masa Orde Reformasi sekarang ini. Nah, jadi nanti ada 2 tabel ya anak-anak ya. Yang pertama adalah tabel untuk mencari kelebihan dan kelemahan dari masa Orde Baru. Dan tabel yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila di masa Orde Reformasi. Nah, itu tugasnya untuk anak-anak. Jadi silakan ditulis di bukunya, cari sumber-sumber yang kalian tahu, baik itu di internet, di surat kabar elektronik, atau buku-buku PPKN, monggo dipersilahkan. Cari kelebihan dan kelemahannya. Pasti semuanya ada kelebihan dan ada kelemahannya. Mungkin itu anak-anak. Terus selamat belajar dan selesaikan tugasnya dengan baik. Itu mungkin sementara dari Pak Hendro. Pak Hendro mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pertemuan yang awal ini tidak bisa mendampingi kalian secara langsung. Semoga yang sedikit dari Pak Hendro ini bisa manfaat bagi kalian. Yang sedikit ini silahkan dikembangkan. Silahkan dicari literasi-literasi lainnya. Kalau kalian tidak berusaha mengembangkan, ya ilmunya hanya dapatnya sedikit. Jika ingin dapat banyak, ya kalian harus berusaha. Sekarang zamannya sudah zaman digital. Kalian harus memanfaatkan dunia informatika yang sangat maju dan sangat berkembang ini dengan sebaik mungkin. Itu pesan Pak Hendro. Sekali lagi, ibadahnya selalu ditingkatkan. Sholat 5 waktunya tepat waktu, membantu orang tua, patuh pada orang tua. Karena kalian belajar, tetap belajar meskipun diselingi dengan kadang-kadang bermain atau mungkin game untuk menghilangkan kejenuhan kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer, jaga jarak. Jika tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah. Jaga diri kalian dan jaga orang-orang di sekitar kalian. COVID ini tidak tampak, tapi COVID ini ada dan jelas, nyata. Itu mungkin anak-anak dari Pak Hendro, ada kurang lebihnya. Pak Hendro mohon maaf. Sekali lagi tugasnya diselesaikan
dan nanti ada waktu untuk mengumpulkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.